biasanya alur penelaahan oleh penguji skripsi, tesis, atau mitra bestari yang menguji atau menelaah dari artikel ilmiah itu dari tujuan penelitian itu kan ada pendahuluan ya. Di pendahuluan, di judul ya, ada judul, pendahuluan dan lain sebagainya. Ini di sini misalkan di sini dari pendahuluan itu ada state of the art. Nah, state of the art dari penelitian itu muncul nggak di pendahuluan? Jadi state of the art-nya ada nggak? Terus acuan-acuan atau sumber-sumber referensi yang digunakan apakah mutakhir atau terbaru gitu ya? Kalau bisa kita menggunakan sumber-sumber yang terbaru. Setelah itu disimpulan itu bagaimana sumbangannya pada ilmu pengetahuan teknologi. Jadi bagaimana artikel ini memberikan sumbangsih terhadap kemajuan teknologi. Misalkan pada saat ini kan ada yang lagi hit kasus corona ya. Jadi mungkin sumbangan pada iptek saat ini yang paling dibutuhkan adalah tentang bagaimana menyelesaikan masalah corona ini. Terus metode, di metode kita bicara validitas dan acuan standar dan teruji. Maka dari itu kita tidak bisa asal-asalan dalam menentukan metode penelitian. Kita harus menggunakan metode yang paling tidak sudah baku dan teruji. Karena di sini akan ada wilayah peneliti lain untuk menguji apakah penelitian kita ini sudah terstandar atau belum. Terus hasil, nah di sini ada hasil bukti temuannya seperti apa. Terus pembahasan ya. Di pembahasan ini pemaknaan temuan. Jadi di sini adalah wilayah peneliti. Wilayah peneliti. Peneliti untuk memberikan interpretasi terhadap hasil. Menginterpretasi hasil. Terutama untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksperimen atau penelitian bersifat dengan metode kuantitatif gitu ya. Jadi di sini adalah wilayah peneliti untuk memberikan gambaran atau interpretasi dari hasil penelitiannya itu. Terus setelah itu dibahas nggak cukup hanya dibahas, harus ada acuan. Bagaimana? Karena pembahasan itu kan kita membandingkan, salah satunya adalah membandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain. Atau mungkin kita mencari dukungan-dukungan dari hasil penelitian kita dari penelitian-penelitian yang sudah dipublish. Seperti itu. Terus di abstrak atau sari ya, atau jendela. Jadi intinya kalau kita melihat jendelanya itu nampak isinya seperti apa. Terus judul, ringkas, dan menjual. Nah ini kata-kata menjual tadi yang kita bahas. Yaitu judul yang menjual itu bagaimana tips-tipsnya seperti itu. Maka dari itu sederhananya kita baca aja ya penelitian-penelitian orang lain. Yang mungkin kita lihat di situ judulnya, walaupun intinya sama kadang-kadang bisa dikemas dengan judul yang menarik. Itu ini adalah sebagian bagaimana seorang penelaah atau mitra bestari dalam menilai kualitas dari suatu penelitian.